2116 Ketabahan Gu. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Totem harimau berkekuatan modal gelap itu menciptakan sebuah lubang besar dan membuatnya sangat lemah. Tubuhnya terus menyusut seperti balon yang meledak, hingga hanya tersisa setengah dari ukuran aslinya, sebelum lubang itu tertutup dan memperbaiki dirinya sendiri. Setelah menstabilkan kondisinya, Predicamen tidak berani menyerang Hei Loulan lagi. Ia menjerit dan melarikan diri. Hei Loulan tidak mengejarnya, ia mengambil Gu abadi peringkat 6 dan melanjutkan perjalanan bersama Lu Tonglan. Keduanya berjalan di jalan lereng dengan segenap usaha mereka, memperoleh hadiah yang semakin besar. Beberapa saat kemudian, mereka memperoleh 2 Gu abadi peringkat 6 dan 1 Gu abadi peringkat 7. Pertemuan mereka segera membuat yang lain waspada, mereka mulai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk berjalan di jalan lereng. Secara bertahap, beberapa orang menghabiskan seluruh kekuatan mereka dan jatuh dari jalan surgawi, menabrak tanah kuning lereng padang bulan. Beberapa orang bertemu dengan Predicamen tetapi tidak berhasil keluar, mati di dalam. Ada beberapa orang yang mengalahkan Predicamen mereka tetapi kehilangan terlalu banyak kekuatan, mereka memiliki ekspresi muram. Predicamen pada dasarnya adalah jenis binatang buas yang mistis. Kekuatan bertarung seseorang harus jauh melampaui batas daya tahannya agar bisa kalah. Hanya metode jalur kekuatan yang memiliki efek lebih besar. Hei Loulan merasakan lebih banyak kesulitan saat berjalan. Setelah mengalahkan 2 Predicamen lagi, dia menemukan bahwa dari total 88 orang, hanya sekitar 30 yang tersisa. Aku mulai kehilangan kemampuan untuk melanjutkan, banyak kekuatanku telah terkuras, sementara Predicamen yang muncul semakin kuat. Kekuatan bertarungku yang tersisa hanya cukup untuk 1 Predicamen lagi. Hei Loulan menggertakkan giginya, merasa tidak menyerah. Jangan khawatir, aku punya cara, mari kita lanjutkan. Lu Tonglan menepuk bahu Hei Loulan dengan sikap optimis. Setelah menghadapi Predicamen lain, Lu Tonglan menggunakan totem Phoenix birunya dan bekerja sama dengan harimau kekuatan modal gelap untuk mengalahkan Predicamen. Hati-hati, jangan biarkan dia lolos. Kali ini, Lu Tonglan berteriak dan bertindak tepat waktu, tidak membiarkan Predicamen lolos saat mereka berhasil membunuhnya. Makanlah. Lu Tonglan memotong daging Predicamen dan memberikan sepotong kepada Hei Loulan. Hei Loulan telah membaca U003C U003 The Legends of Renzu U003E U003E sebelumnya, dia mengerti sesuatu. Setiap potongan daging Predicamen yang dia makan, dia merasakan kekuatannya kembali sebagian. Setelah dia dan Lu Tonglan melahap seluruh Predicamen, kekuatannya sebagian besar telah pulih. Namun dengan cara ini, metodenya terbongkar. Banyak kultivator Gu melihat ini dan mulai meniru mereka. Namun sebagian kultivator Gu tidak terkejut, mereka sudah tahu tentang ini sejak lama. Setelah beberapa menit, Jiao Huo mengejar Hei Loulan dan Lu Tonglan. Apa yang kalian inginkan? Lu Tonglan berpura-pura tidak senang saat dia memanggil. Jiao Huo mendengus dingin, hanya 7 dari kita yang tersisa, tentu saja kita ingin bekerja sama. Kita bisa menyelesaikan masalah di luar, tetapi di sini, kita perlu melihat gambaran besarnya. Lu Tonglan terdiam. Pemimpin suku Jiao Huo benar, kesulitan semakin kuat, kita perlu bekerja sama. Pemimpin suku Lonceng Kuning juga tiba, dia menatap Hei Loulan dan berkata, anak suci, kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami dan berjuang bersama. Selanjutnya, pemimpin suku Lonceng Kuning menatap yang lain, karena semua orang bisa mencapai sejauh ini, kita semua memenuhi syarat untuk bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Di antara 7 yang tersisa, 1 peringkat 6, 2 peringkat 8, sedangkan 4 terakhir peringkat 7. Semua orang saling memandang, terdiam sejenak. Bekerja sama memang akan memungkinkan kita untuk melangkah lebih jauh. Tetapi bagaimana kita mendistribusikan Gu abadi dan bahan abadi? Gu Immortal peringkat 6 mengajukan pertanyaan penting. Jika mereka harus bersaing, dia pasti akan kalah melawan mereka. Pemimpin suku Lonceng Kuning merenung dan berkata, tidak perlu memperebutkan Gu Immortal dan material abadi, kita bisa melakukannya secara bergiliran. Mengenai urutannya, kita bisa mendiskusikannya. Jika ada yang mengabaikan aturan, mereka akan menjadi musuh semua orang. Jalan kehidupan segudang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun, siapapun yang tidak mematuhi aturan akan menghadapi pengejaran semua orang. Baiklah, Gu Immortal peringkat 8 lainnya setuju.
Namun mengenai urutannya, semua orang berdebat cukup lama. Orang yang berada di posisi pertama tentu akan mendapatkan nilai sumber daya terendah. Orang yang mendapatkan hadiah berikutnya akan mendapatkan nilai yang lebih besar. Namun, siapa yang memiliki keyakinan untuk bertahan sampai akhir? Saat ini, semua orang sudah mendekati batas mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bekerja sama. Jika posisi mereka di posisi berikutnya dan tersingkir sebelum mereka bisa mendapatkan hadiah, itu akan menjadi kerugian besar. Semua orang memikirkannya sejenak sebelum memutuskan urutannya dan melanjutkan. Setelah mengalahkan dua predikat, Gu Immortal peringkat 8 pertama muncul. Berdasarkan urutannya, itu milik Gu Immortal peringkat 6 itu. Di bawah tatapan semua orang, Gu Immortal peringkat 6 itu mengumpulkan Gu Immortal dengan gentar. Dua Gu Immortal peringkat 8 itu tidak merebutnya, giliran mereka nanti. Gu Immortal peringkat 6 ini juga memiliki status yang lumayan. Ayahnya adalah ahli peringkat 8 yang terkenal. Dengan munculnya Gu Immortal peringkat 8, kelompok 7 orang itu menjadi cukup tegang. Bergerak di sepanjang segmen lain dari jalan upslope, tidak ada kesulitan yang menghalangi jalan mereka, namun kelompok itu menemukan rumput tanduk naga. Rumput tanduk naga adalah tanaman tandus yang tak terlupakan, bentuknya seperti karang, mirip dengan tanduk naga, setiap ruasnya sepanjang jari, akan tumbuh satu ruas setiap bulan. Menurut urutannya, sekarang giliran Jiao Huo. Jiao Huo mengumpulkan rumput tanduk naga sambil merasa tak berdaya dalam hati. Dia menginginkan Gu abadi. Longevity Heaven tidak kekurangan sumber daya material abadi seperti itu. Semuanya, aku tidak bisa melanjutkan. Aku benar-benar minta maaf, harap mengerti. Aku tidak mencoba pergi setelah mendapatkan hadiahku. Setelah berjalan beberapa saat, Gu Immortal peringkat 6 berkata dengan ekspresi pucat dan tubuh gemetar. Pemimpin suku lonceng kuning mengangguk, kembalilah. Kalau terus begini, kau akan mati kelelahan. Gu Immortal peringkat 6 membungkuk dalam-dalam dan jatuh ke tanah. Saat di udara, dia jatuh pingsan, untungnya, ada orang yang menunggunya di tanah. Setelah Gu Immortal peringkat 6 pergi, tren dimulai saat orang-orang juga mencapai batas mereka. Pertama adalah Gu Immortal peringkat 8 lainnya, diikuti oleh Lu Tonglan. Gu Immortal tingkat 8 itu belum mencapai gilirannya sebelum tereliminasi, dia memiliki ekspresi jelek saat pergi. Lu Tonglan juga sudah mencapai batasnya, dia menginstruksikan Hei Loulan untuk berhati-hati sebelum pergi. Hanya 4 yang tersisa, mereka adalah Hei Loulan, Jiao Huo, pemimpin suku lonceng kuning, dan seorang Gu Immortal tingkat 7 yang masih muda. Gu apa ini? Mata semua orang berbinar, semua orang melihat Gu Immortal tingkat 8 yang luar biasa, tampak seperti semut dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa, memancarkan cahaya berwarna pelangi. Ini adalah Gu perubahan kuantitas. Pemimpin suku lonceng kuning tertawa terbahak-bahak, sekarang gilirannya. Dengan Gu Immortal ini, dia dapat membuat target berubah dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, dan jumlahnya semakin banyak. Tentu saja, pengeluaran esensi abadi juga meningkat karenanya. Beberapa target tidak dapat dikalikan, misalnya, Gu Immortal manapun. Tentu saja, Gu Immortal ini juga dapat digunakan dalam pertempuran. Misalnya, jika musuh menembakkan semburan api, Gu perubahan kuantitas dapat mengurangi jumlah api dan melemahkan serangan musuh dengan cepat. Namun, mereka harus mengalahkan predicamen ini untuk mendapatkan Immortal Gu. Setelah pertarungan yang sengit, semua orang menang dan berbagi daging bersama. Pemimpin suku Yellow Bell adalah yang paling bahagia, dia tidak hanya mendapatkan Immortal Gu tingkat atas, kekuatannya juga pulih sampai batas tertentu. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Predicamen menghalangi mereka lagi, tetapi tidak ada apapun di tanah. Seseorang tidak dapat kembali ke jalan surgawi, mereka dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran yang sulit, membunuh predicamen dan memakan dagingnya. Semua orang mendapatkan lebih banyak kekuatan. Berjalan di Upslope Road, muncullah seorang Immortal Gu tingkat 8. Itu adalah kumbang badak yang menyerupai batangan baja, berlapis baja tebal dan bertubuh kekar. Ini sebenarnya, Gu Ketabahan. Gu Ketabahan, apakah aku salah lihat? Ini benar-benar Gu Ketabahan, ini adalah Gu abadi yang tercatat dalam U003C, U003T Legends of Rensu, U003E, U003E. Semua orang terkejut saat mereka melihat ke arah Gu abadi peringkat 7. Menurut urutannya, sekarang gilirannya.
Gu abadi ini benar-benar kuda hitam terhebat dalam upacara suku segudang ini. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan sekarang. Setelah pertempuran yang intens, Predicamen berteriak dengan menyedihkan dan jatuh ke tanah. Semua orang membelah daging sementara Gu abadi peringkat 7 mengambil Gu ketabahan. Perjalanan ini sepadan. Gu abadi peringkat 7 bergumam pada dirinya sendiri, merasa bersemangat. Pemimpin suku lonceng kuning berbicara untuk merekrutnya. Aku akan mempertimbangkannya. Gu abadi peringkat 7 segera menolak. Pemimpin suku lonceng kuning mengerutkan kening sebelum segera merilekskan ekspresinya. Orang ini tidak akan bersenang-senang di masa depan. Hei Loulan melihat ini tetapi tidak mengungkapkannya. Kebanggaan Gu abadi peringkat 7 telah membengkak, dia mengabaikan pemimpin suku lonceng kuning, mengira dia memiliki nilai yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Namun, itu tidak aneh. Hei Loulan tahu bahwa itu sudah jelas, di masa depan, banyak orang akan terus maju dan mencoba merekrut Dewa Gu peringkat 7 ini. Mungkin Dewa Gu peringkat 7 ini akan bosan mendengar kata-kata seperti itu. Semua orang berangkat lagi, kesulitan menghalangi jalan, tetapi tidak ada Gu abadi atau bahan abadi. Seseorang tidak dapat kembali ke jalan surgawi, mereka harus membunuh kesulitan ini. Namun Jiao Huo menolak daging kesulitan itu. Aku tidak bisa memakannya lagi, aku sudah mencapai batasku. Jika aku memakannya lagi, hatiku akan terbakar dan aku akan mati. Jiao Huo menghela napas, menatap Hei Loulan dalam-dalam sebelum pergi. Hanya Hei Loulan, pemimpin suku lonceng kuning, dan Dewa Gu peringkat 7 yang tersisa. Hei Loulan telah memilih hadiahnya sebelumnya, sekarang setelah Jiao Huo keluar, menurut urutannya, giliran pemimpin suku lonceng kuning lagi. Namun setelah beberapa segmen jalan, mereka tidak memperoleh keuntungan, mereka bahkan menemui 2 predicaments. Setelah pertempuran yang sengit, meskipun mereka memperoleh sedikit daging, pemulihan tidak dapat menandingi pengeluaran, kekuatan mereka turun tajam. Jangan cemas atau putus asa. Aku sudah melihat polanya, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak predicaments dan semakin sedikit immortal Gu dan material abadi, tetapi semua hadiah yang muncul semuanya adalah tingkat atas. Pemimpin suku Yellow Bell mencoba meningkatkan moral, dia adalah penerima manfaat berikutnya, dia tidak ingin usahanya sia-sia di sini. Seperti yang dia katakan, mereka akhirnya melihat Gu abadi peringkat 8 lainnya. Gu abadi ini berbentuk seperti laba-laba tetapi tubuhnya panjang dan memiliki banyak mata majemuk, bersinar dalam cahaya kristal biru dan merah, tampak seperti perpaduan merah delima dan safir. Gu kemampuan. Gu abadi terkenal lainnya dari U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E. Hei Loulan terdiam. Gu abadi ini luar biasa, bahkan lebih baik dari Gu ketabahanku. Gu abadi peringkat 7 juga tersentak. Bunuh kesulitan ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh kesulitan ini. Mata pemimpin suku lonceng kuning memerah, dia berbicara sambil bernapas dengan kasar, ketiganya tidak memiliki kekuatan yang cukup, sementara predicamen ini kuat melebihi harapan mereka. Malapetaka dan kesengsaraan menimpa tanpa henti, ketiga abadi melakukan yang terbaik dan menggunakan kartu truf mereka, mereka memeras setiap ons potensi di dalam diri mereka. Totem harimau kekuatan modal gelap Hei Loulan lumpuh, totem lonceng emas pemimpin suku Yellow Bell rusak parah, biaya untuk memperbaikinya akan sangat besar. Sedangkan untuk peringkat 7 Gu Immortal, ia memiliki totem elang hujan dan totem ikan guntur, mereka berdua kehilangan kemampuan untuk bertarung, tetapi untungnya, Gu Immortal peringkat 7 ini memiliki metode untuk menyatukan 2 totem yang rusak menjadi totem elang ikan hujan guntur. Mereka menghindari kematian dengan tipis. Setelah 15 menit kebuntuan, ketiga abadi mempertaruhkan nyawa mereka dan akhirnya membunuh predicamen. Pemimpin suku lonceng kuning tergeletak di tanah, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk tertawa, dia hanya bisa batuk, Gu kemampuan adalah milikku. Kalian berdua sangat terampil, terlepas dari apakah kalian bergabung dengan suku lonceng kuningku, aku akan berutang budi pada kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba, pemimpin suku lonceng kuning menatap dengan mata terbelalak saat dia berteriak dengan marah. Karena dia melihat bahwa Gu abadi peringkat 7 telah diam-diam menjauh dan mengambil Gu kemampuan di tanah. Apalagi, aku akan merebut Gu. Gu abadi peringkat 7 menempatkan Gu kemampuan ke dalam lubang abadinya tepat di depan pemimpin suku lonceng kuning. Batuk. Pemimpin suku lonceng kuning batuk seteguk darah dan jatuh pingsan, jatuh dari jalan surgawi.
Hei Loulan menggertakkan giginya dengan marah, aku hanya selangkah lagi, sialan. Dia ingin merebut Gu kemampuan juga, tetapi sangat disayangkan bahwa lokasinya setelah meninggalkan tubuh predicamen buruk, dia adalah orang terjauh dari Gu abadi. Dengan demikian, Gu abadi peringkat 7 itu berhasil. Gu abadi peringkat 7 itu tersenyum pada Hei Loulan sebelum jatuh dari langit. Aku tidak punya kekuatan untuk melanjutkan. Hei Loulan menghela napas dalam-dalam, meskipun dia memperoleh banyak keuntungan dalam perjalanan ini, dia tidak memperoleh Gu abadi tingkat atas. Tepat ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, dia tiba-tiba membeku karena telapak tangannya sepertinya telah menyentuh sesuatu. Rasanya seperti cacing Gu yang tak terlihat. Hei Loulan melihatnya dengan fokus yang dalam, karena dia telah menyentuh Gu abadi, dia dapat merasakan aura jalur kekuatan cacing Gu ini. Gu abadi, tingkat 8 yang tak terlihat. Apa itu? Jangan bilang. Hei Loulan sangat senang, dia meraih Gu abadi yang misterius dan meninggalkan jalan surgawi. Renzu dan Great Strength True Martial mulai melakukan perjalanan bersama. Great Strength True Martial bertanya, "Ayah, kemana kita akan pergi sekarang?" Renzu menjawab, "Anakku, kamu masih belum tahu situasinya, aku akan menjelaskannya kepadamu. Awalnya aku ingin menyelamatkan saudara-saudarimu, tetapi Gu takdir mengatur segalanya, tidak mengizinkan kita untuk bersatu kembali. Sekarang, kita harus melepaskan diri dari kendali takdir agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita." Setelah mendengar cerita itu, Great Strength True Martial tidak dapat menahan diri untuk berteriak marah, Gu takdir ini terlalu jahat. Pada saat yang sama, Gu yang kuat juga berteriak dalam hatinya, para ahli membenci pengekangan, terutama takdir. Renzu menepuk kepala Great Strength True Martial dan menghibur, "Jangan khawatir, aku sudah memikirkan sebuah cara. Aku akan menggunakan Gu diri untuk mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan, setelah itu, aku akan mendapatkan Gu kebebasan dan melepaskan diri dari kendali Gu takdir. Sekarang, mari kita pergi ke suatu tempat bernama Tembok Kristal Qiankun, kita akan mencari Gu kebijaksanaan di sana." Great Strength True Martial mengangguk, "Kalau begitu, mari kita pergi ke sana." Renzu dan Great Strength True Martial berjalan terus, jalannya tidak rata, ada banyak jalan menanjak dan menurun. Stronggu menyemangati Great Strength True Martial, "Oh manusia, berjalanlah di jalan lereng, meskipun itu adalah perjalanan yang lebih sulit, seringkali ada hal-hal baik di sana." Great Strength True Martial mengangguk, para ahli suka berjalan di jalan lereng. Great Strength True Martial berusaha keras untuk berjalan di jalan lereng, dia melihat sekeliling dan berseru, "Tidak ada apa-apa di sini sama sekali." "Tidak, itu tepat di dekat kakimu, ambillah sekarang." Stronggu memberi perintah. Great Strength True Martial berjongkok, mencari-cari di tanah dengan tangannya, seperti yang diharapkan, dia menemukan sesuatu yang keras, itu adalah Gu yang tak terlihat. "Aku menemukan sesuatu yang bagus." Great Strength True Martial tertawa, "Jadi itu adalah Gu usaha." Renzu merasa aneh, "Anakku, bagaimana kamu mengetahui namanya? Kita tidak bisa melihat seperti apa bentuknya." Great Strength True Martial menggaruk kepalanya, "Saat aku mendapatkannya, aku melihat penampilan Gu usaha. Mengenai mengapa aku tahu ini adalah Gu usaha, ya, setiap ahli harus tahu apa itu Gu usaha. Ini wajar, tidak ada yang aneh tentang itu. Bagaimanapun, Anda tidak dapat melihat usaha orang lain." Pasangan ayah dan anak itu berangkat lagi. "Ini hebat, sekarang saya memiliki Gu usaha, itu akan sangat membantu saya." Great Strength True Martial berjalan sambil melihat Gu usaha, merasa sangat senang. Dia terus memilih jalan menanjak. Renzu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Gu usaha benar-benar luar biasa? Bisakah itu memungkinkan Anda mencapai kesuksesan?" Great Strength True Martial menggelengkan kepalanya, "Usaha mungkin tidak selalu mengarah pada kesuksesan, tetapi usaha akan memberi Anda hasil. Terlepas dari hasilnya, apakah Anda berusaha atau tidak, akan terlihat perbedaannya." Renzu sangat khawatir, "Oh nak, kamu baru saja lahir, jangan tertipu oleh Gu. Aku pernah tertipu oleh Gu kebijaksanaan. Aku melihatmu berkeringat dan terengah-engah setiap kali berjalan di jalan lereng, aku tidak melihat Gu usaha membantumu sama sekali. Aku juga pernah mendengar rumor seperti itu, Gu usaha terkadang bisa menipumu." Great Strength True Martial menggelengkan kepalanya sambil menyeka keringat di dahinya, "Ayah, karena kamu tidak dapat melihat usaha yang aku lakukan. Kamu salah paham.
Kamu tidak dapat memahami jumlah usaha yang aku lakukan untuk berjalan di jalan lereng ini. Sebenarnya, hasil usahaku ada di bawah kakiku. Setiap langkah, aku bergerak lebih tinggi dan lebih jauh. Ada banyak hal baik di jalan lereng, manusia tidak dapat memperolehnya tanpa usaha. Petik 2. Benarkah begitu? Renzu setengah yakin dan curiga. Renzu dan Great Strength True Martial melanjutkan perjalanan mereka. Great Strength True Martial terus berjalan di jalan lereng, dia terus bergerak lebih tinggi, dia memperoleh Gu otoritas dan Gu ketabahan. Di bagian akhir perjalanan, ia menemukan Gu kerendahan hati dan Gu pengampunan juga. Kedua cacing Gu ini berinisiatif untuk mengikuti Great Strength True Martial. Great Strength True Martial menanyakan alasannya sementara mereka menjawab dengan tenang, karena kerendahan hati, pengampunan, adalah wewenang seorang ahli sejak awal. Karena Great Strength True Martial berjalan di jalan menanjak, sebuah Gu kemampuan tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Great Strength True Martial memiliki Gu kemampuan saat ia berkata kepada Renzu, "Lihat ayah, ini adalah hasil dari usaha Gu. Ini membangkitkan potensiku, aku memiliki kemampuanku sendiri sekarang." Renzu bertanya, "Lalu apa gunanya Gu kemampuan ini?" Great Strength True Martial menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin. Orang-orang hanya akan mengetahui kemampuan dan kekuatan mereka setelah mereka menggunakannya. Tapi itu pasti berguna, itu bisa bertahan seumur hidupku." Renzu menggelengkan kepalanya, ia masih merasa bahwa putranya ditipu oleh Gu. Renzu dan Great Strength True Martial terus berjalan, situasi di jalan semakin memburuk. Jalan lereng bawah lebih mudah dilalui, tetapi jalan itu semakin jarang dilalui, semakin banyak ruas jalan lereng atas. Tidak hanya itu, semakin banyak pula kesulitan yang muncul di jalan itu. Bukankah ada jalan yang lebih mudah dilalui? Renzu tidak berdaya. Gu kognisi terbang ke arah Renzu, "Oh manusia, tidak ada jalan lain. Semakin banyak hal berharga yang kau coba kejar, semakin banyak ruas jalan lereng atas yang perlu kau lalui, dan semakin banyak kesulitan yang perlu kau atasi." Renzu dan Great Strength True Martial harus melanjutkan perjalanan mereka. Memang, seperti yang dikatakan Gu kognisi, mereka menghadapi semakin banyak kesulitan, jalan mereka diblokir sepenuhnya. Renzu berkata, "Jangan takut pada kesulitan, kita masih punya harapan. Tapi harapan saja tidak bisa mengalahkan kesulitan, saat ini, kau akan membutuhkanku." Kemampuan Gu dari Great Strength True Martial berbicara. Great Strength True Martial menggunakan kemampuannya, mengalahkan banyak kesulitan. Renzu akhirnya mendesah, "Anakku, kemampuan Gumu terlalu menakjubkan, ia benar-benar bisa melakukan ini. Sepertinya aku telah meremehkan usaha dan kemampuanmu." Great Strength True Martial tersenyum, "Seringkali, kita manusia tidak kekurangan kemampuan, kita kekurangan kesempatan untuk menunjukkannya." Stronggu berteriak dalam hatinya dengan ambisi besar, "Bunuh mereka semua, mari kita makan mereka semua. Dengan begitu, kita bisa menjadi lebih kuat." Great Strength True Martial membunuh banyak kesulitan, ia mulai memakan kepala kesulitan. "Jadi ini kepala yang pahit. Benar-benar pahit. Tapi aku bisa merasakan diriku menjadi lebih kuat." Ia mulai memakan kekalahan kesulitan. Great Strength True Martial segera memuntahkannya, para ahli tidak suka menelan kekalahan. Dia juga memakan daging predicamen. Stronggu bertambah besar, Great Strength True Martial juga menjadi lebih berotot dari sebelumnya. Stronggu sangat puas dengan perubahan ini, di dunia ini, hanya dengan menjadi lebih kuat seseorang dapat terhindar dari perundungan. Great Strength True Martial memberikan sebagian daging kepada Renzu, "Oh ayah, makanlah sesuatu, kamu terlalu kurus." Renzu sangat kurus sehingga dia tampak seperti rak tulang. Akhirnya, Great Strength True Martial melemparkan ability Gu ke dalam tribulasi. Ability Gu melewati rintangan dan kesulitan besar, tetapi ia juga menjadi lebih besar dan kuat. Segala macam tribulasi dan kesulitan adalah kesempatan utama untuk melatih kemampuan seseorang, mengembangkan kemampuan seseorang, dan meningkatkan kemampuan seseorang. Beberapa hari kemudian, di Laut Timur, Fang Yuan melihat dua Immortal Gu peringkat 8 di tangannya, itu adalah Fortitude Gu dan Ability Gu. Kali ini, kloninganku Zanbudu melakukan pekerjaan yang hebat, ini adalah keuntungan besar bagi kita. Fang Yuan sangat senang dalam hati. Ternyata setelah perang takdir, Fang Yuan segera mengirim Zanbudu ke Myriad Beast Fusion Color Heaven. Fang Yuan sudah lama tahu tentang Myriad Beast Fusion Color Heaven, ada informasi tentangnya dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya.
Ma Hongyun pernah masuk dan berjalan di jalan surgawi, akhirnya memperoleh kekuatan Gu. Meskipun Myriad Beast Fusion Color Heaven terpencil, ada cara untuk menyelinap masuk. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak orang luar yang dikorbankan selama upacara Myriad Rebus. Sebelum mencaplok Sekte Langya, Fang Yuan tahu tentang Myriad Beast Fusion Color Heaven tetapi tidak memiliki cara untuk masuk. Namun, Sekte Langya bisa. Roh Daratan Langya pernah mencoba merekrut Cudu, dia bahkan meminta Fang Yuan untuk membantu dalam masalah ini. Karena Roh Daratan Langya memiliki metode ini, dia ingin mengirim Cudu ke dalam untuk menjelajah dan mendapatkan keuntungan. Jalur yang paling populer di Myriad Beast Fusion Color Heaven adalah jalur makanan, jalur kekuatan, dan jalur transformasi. Di antaranya, para kultivator jalur kekuatan murni adalah yang paling berhasil. Setelah mencaplok Sekte Langya, Fang Yuan menguasai metode ini. Dia menggunakannya untuk mengirim Zanbu Du ke dalam. Dan keuntungannya jauh lebih besar dari yang diharapkan. Gu ketabahan berguna bagiku, Gu kemampuan juga memiliki prospek besar di masa depan. Adapun Hei Loulan, dia pergi ke Longevity Heaven dan tampaknya menerima banyak perhatian dan bantuan. Sayang sekali Zanbu Du tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya saat itu. Fang Yuan tidak merasa kasihan tentang ini. Hei Loulan tidak penting, kuncinya adalah gua setan gila dan konflik yang akan datang antara para bangsawan. Meng Qiuzhen tengah menjelajahi alam mimpi lainnya. Jauh di dalam pegunungan, Meng Qiuzhen duduk bersila di atas tebing dengan air terjun deras di bawahnya. Abadi, abadi, seorang pemuda dengan tubuh penuh luka, merangkak ke arah Fang Yuan dan memohon padanya untuk menerimanya sebagai murid. Kau ingin aku menjadi gurumu? Meng Qiuzhen tersenyum sambil merasa terkejut dalam hati, ia mencoba menguraikan aturan alam mimpi ini. Dulu, Fang Yuan perlu mengujinya sendiri, tetapi sekarang, Meng Qiuzhen memiliki Gu Abadi Jalur Mimpi, kupu-kupu mimpi. Ia mengaktifkan Gu Abadi kupu-kupu mimpi secara diam-diam untuk menyelidiki sambil mengulur waktu sambil berkata, kau hanyalah manusia biasa, tetapi karena kau mampu menemukanku setelah melewati begitu banyak rintangan, ini berarti kita ditakdirkan. Aku memiliki 3 jalur kultivasi, aku akan memberimu salah satunya. Pemuda itu sangat gembira, ia terus bersujud di tanah yang keras, suara tumpul terdengar setiap kali. Meng Qiuzhen berkata, jalan pertama adalah jalan pembentukan, yang menekankan pada. Meng Qiuzhen terus menjelaskan, dia mengatakan kebenaran tanpa kebohongan dalam kata-katanya. Pemuda itu mengangguk ragu-ragu, Tuan Abadi. Meskipun jalan pembentukan sangat rumit, saya bersedia bekerja keras. Meng Qiuzhen menggelengkan kepalanya, berkata tidak usah terburu-buru, jalan kedua saya adalah jalan kekuatan, yang kuat dan langsung, keuntungannya terletak pada. Setelah Meng Qiuzhen menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu menjadi sangat bersemangat, saya ingin mempelajari jalan kekuatan. Meng Qiuzhen tersenyum lagi, saya memiliki jalan ketiga, jalan kebijaksanaan. Jalan kekuatan sangat umum tetapi jalan kebijaksanaan jarang, itu dapat memberi manfaat besar bagi Anda. Di antaranya, setelah penjelasan yang panjang, pemuda itu diliputi kegembiraan, Tuan Abadi, Tuan Abadi. Saya sangat bersedia mempelajari jalan kebijaksanaan, tolong ajari saya. Pada saat ini, kupu-kupu mimpi Gu Abadi selesai menyelidiki alam mimpi. Alam mimpi itu tidak kecil, memiliki 8 pemandangan. Ternyata Sang Abadi pernah tanpa sadar menghancurkan desa manusia, yang menyebabkan kematian orang tua pemuda itu. Pemuda itu menjadi sendirian, ia sangat menderita di dunia fana, tidak tahu siapa musuhnya. Setelah banyak usaha, ia akhirnya menjadi murid dari makhluk abadi ini. Ia memiliki bakat yang hebat dan memiliki 10 fisik ekstrim, ia sangat cocok untuk kultivasi jalur kebijaksanaan. Ketika pemuda itu mengetahui bahwa musuhnya adalah gurunya, ia mulai membalas dendam. Dalam adegan terakhir, guru dan murid saling menyerang, ini adalah mimpi yang sulit. Tidak peduli apa yang aku ajarkan, murid ini akan mempelajarinya sepenuhnya dan bahkan berinovasi untuk melampaui guru. Lebih jauh, dia akan mengolah jalur kebijaksanaan secara sekunder dan memiliki metode jalur kebijaksanaan yang luar biasa. Tanpa Dream Butterfly Immortal Gu, dia harus mengujinya sendiri. Dia pasti tidak akan lulus dengan percobaan pertamanya, jiwanya akan terluka. Meng Qiuzhen perlu memulihkan diri, membuang-buang waktu dan sumber daya. Setelah itu, dia perlu memulai kembali dan menjelajahi alam mimpi lagi.
Namun dengan Dream Butterfly Immortal Gu, dia memiliki inisiatif, dia tidak berada di tempat yang pasif. Meskipun Dream Butterfly Immortal Gu hanya bisa menyelidiki situasi, nilai informasi itu tidak ternilai harganya. Melihat pemuda itu, Meng Qiuzhen memikirkannya dan tersenyum, kalau begitu aku akan memberimu kultivasi jalur kebijaksanaanku. Metode ini tidak diciptakan olehku, tetapi aku memodifikasinya sendiri. Aku menamainya, tabel perkalian 99. Tabel perkalian 99. Mata pemuda itu bersinar, hanya dari namanya, dia merasa itu hebat dan mengesankan, itu memiliki bakat abadi. Meng Qiuzhen terus melontarkan omong kosong, 9 adalah angka sempurna, 9 kali 9 melambangkan konsep tak terhitung dan tak terbatas, metode perkalian adalah aturan semua makhluk, kedalaman ekstrim dari tatanan alam, mereka yang kurang memiliki bakat tidak dapat memahaminya. Ayo, biarkan aku mengajarimu jurus pembunuh pertama, 1 kali 1 adalah 1. Pemuda itu menahan napas, dia mendengarkan dengan saksama dan bergumam pada dirinya sendiri, 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1. Tidak lama kemudian, di adegan terakhir, Guru, ini adalah, diam, jangan panggil aku guru, dasar murid pengkhianat, aku bukan gurumu. Tidak, meski begitu, aku akan memanggilmu. Diam, aku bekerja keras untuk membesarkanmu, aku memberikan metode terkuatku, tabel perkalian 99 kepadamu, tetapi kamu membalas kebaikanku dengan permusuhan. Tidak, guru, tidak peduli seberapa marahnya Anda, faktanya Anda telah membunuh orang tua saya, dendam itu tidak dapat diselesaikan. Untuk terakhir kalinya, saya akan memanggil Anda sebagai. Meng Qiuzhen tidak peduli, ia langsung menggunakan jurus pamungkasnya pada muridnya. Murid itu terus-menerus diganggu, ia tidak dapat memanggilnya, guru, untuk terakhir kalinya. Meng Qiuzhen ingin melihat ini. Karena ia memahami murid ini, yang telah menciptakan jurus pamungkas emosinya sendiri, itu luar biasa, jurus itu dapat menggunakan jalur kebijaksanaan untuk memungkinkan segala macam emosi melonjak dalam kekuatan. Jika ia berhasil mengatakannya, ia akan merasakan kebebasan, ia akan dapat menggunakan jurus pamungkas itu dengan bebas. Begitu ia mengaktifkan jurus pamungkas emosinya yang mengamuk, ia akan memperoleh keuntungan besar di alam mimpi ini. Meng Qiuzhen akan menghadapi kesulitan besar dalam mencoba melewatinya. Pertarungan berlangsung seperti yang diprediksi Meng Qiuzhen, ia terus menyerang dan tidak memberi muridnya kesempatan untuk berbicara. Muridnya terus-menerus ditekan, tanpa pilihan, ia harus menyerah pada jurus pembunuh emosinya yang paling kuat dan menggunakan metode tabel perkalian 99 sebagai gantinya. Jurus pembunuh abadi, 8 kali 8 adalah 88. Setelah lama bertarung, muridnya akhirnya menggunakan jurus pembunuhnya. Batuk, ia baru saja mengaktifkan jurus pembunuh ketika langsung gagal, ia menderita serangan balik dan terluka parah. Jurus pembunuh ini salah. Guru, jangan bilang kau, murid itu menatap Meng Qiuzhen dengan tak percaya. Oh murid kecilku yang bodoh, aku akan memberitahumu nama sebenarnya dari jurus pembunuh ini, 8 kali 8 adalah 66. Meng Qiuzhen mencibir dingin saat ia menyerang dengan ganas. Murid itu hanya bertahan beberapa ronde sebelum kepalanya diambil, ia mati dengan sedih. Sementara itu, tubuh utama Fang Yuan sekarang memahami jurus pembunuh. Menggunakan cacing gu saja seringkali memiliki segala macam kekurangan atau efek samping. Untuk memperbaikinya atau mengurangi efek samping, para pembudidaya gu mulai menggunakan beberapa cacing gu bersama-sama dalam kerjasama. Jurus pembunuh secara alami dikembangkan atas dasar ini. Jurus pembunuh melibatkan penggunaan beberapa cacing gu, di antara 3 aspek pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan. Jurus-jurus tersebut masuk dalam kategori penggunaan. Ketika para kultivator mengembangkan jurus pembunuh, mereka terkejut menemukan bahwa jurus pembunuh alami sudah ada di alam selama ini. Dari tubuh binatang buas atau tumbuhan buas, para kultivator ini menemukan bahwa mereka memiliki banyak kemampuan bawaan. Semua kemampuan ini mendalam dan mistis, seperti kemampuan elang surgawi ekstrim atas untuk masuk dan keluar dari tanah terberkati dan gua surga. Elang surgawi ekstrim atas memiliki tanda dao jalur ruang angkasa yang padat di tubuhnya. Tanda dao ini didistribusikan dalam pola tertentu, mengikuti aturan jalur ruang angkasa untuk memberinya kemampuan bawaan untuk masuk dan meninggalkan tanah terberkati dan gua surga. Dengan demikian, inti dari jurus pembunuh adalah tanda dao. Dalam aspek ini,
jurus pembunuh totem adalah yang paling dekat dengan bentuk asli jurus pembunuh. Fang Yuan memuji dalam hati. Jurus pembunuh totem dikembangkan di Myriad Beast Fusion Color Heaven, jurus tersebut tidak ada di tempat lain. Jurus pembunuh totem memiliki status yang sangat tinggi, jurus tersebut dapat melengkapi jurus pembunuh biasa dan jurus pembunuh medan perang, karena berada pada level yang sama dengan jurus tersebut. Mengenai penggunaan Gu, selain menggunakan cacing Gu tunggal, ada jurus pembunuh biasa, jurus pembunuh medan perang, formasi pertempuran kuno, formasi Gu generasi saat ini, serta Gu fana dan abadi. Namun sekarang, di atas fondasi ini, ada tipe baru, jurus pembunuh totem. Dibandingkan dengan cara lain dalam menggunakan Gu, jurus pembunuh totem memiliki keunggulan yang jelas. Yang paling jelas adalah bahwa mengaktifkannya mudah dan cepat, bahkan orang bodoh pun dapat mengendalikannya. Jurus pembunuh totem hanya membutuhkan sedikit pikiran, jurus tersebut bergantung pada esensi purba atau esensi abadi. Tidak seperti jurus pembunuh biasa yang perlu mengaktifkan setiap cacing Gu, prosesnya sangat berbeda. Kedua, jurus pembunuh totem mudah dirakit, biaya perawatannya juga rendah. Cacing Gu dari jurus pembunuh biasa perlu diberi makan terus-menerus. Kultivator juga membutuhkan banyak waktu untuk menemukan cacing Gu yang tepat. Sedangkan untuk jurus pembunuh totem, mereka hanya membutuhkan bahan makanan yang sesuai. Bahan Gu jauh lebih mudah ditemukan daripada cacing Gu. Biaya untuk memberi makan cacing Gu sangat tinggi, tetapi begitu jurus pembunuh totem dibuat, mereka akan ada di tubuh pengguna, tidak memerlukan makanan lebih lanjut. Tentu saja, jika mereka rusak, mereka perlu diperbaiki. Pada saat itu, kultivator perlu memakan bahan makanan masing-masing. Ketiga, jurus pembunuh totem sangat mudah dipublikasikan, banyak orang dapat menggunakannya pada saat yang sama. Selain itu, jurus pembunuh totem cocok untuk semua jalur. Tentu saja, ada juga kekurangannya. Misalnya, biaya pembuatan totem tidaklah murah. Selain itu, dengan pembuatan totem, hal itu akan sangat memengaruhi kultivasi masa depan kultivator Gu, lagi pula, ia mengandung tanda Dao. Dan terakhir, totem itu kuat tetapi memiliki metode tetap, mudah dilawan. Ini sangat mirip dengan rumah Gu. Fang Yuan memikirkannya, ia merasa bahwa gerakan pembunuh totem memiliki beberapa kesamaan dengan hantu kekuatan binatang. Para Demon Venerable dan Immortal Venerable ini memiliki bakat yang tak terbayangkan. Meskipun kepribadian Reckless Savage Demon Venerable cukup tak terduga, kemampuan liciknya adalah yang terbaik. Awalnya, Gua Surga Reckless Savage Demon Venerable hanya memiliki tanda Dao jalur kekuatan dan jalur transformasi. Namun dari apa yang dipelajari Fang Yuan dari warisan sejati Tian Nan si tua eksentrik, ia menggunakan metode manusia binatang untuk melawan mereka, menyatukan lubang abadi miliknya sendiri ke dalam tubuh katak iblis rakus. Ini sama saja dengan tindakan dewa, itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Katak iblis rakus adalah binatang legendaris jalur makanan yang tak terlupakan, yang meliputi lubang abadi, dan bersama dengan metode Reckless Savage Demon Venerable, Myriad Beast Fusion Color Heaven mulai mengembangkan lingkungan jalur makanan. Lingkungan jalur makanan ini sangat penting. Karena tanda Dao jalur makanan, para kultivator Myriad Beast Fusion Color Heaven dapat menggunakan metode jalur pemurnian untuk memasak sambil memiliki pencapaian jalur makanan yang rendah, menciptakan makanan yang memungkinkan mereka untuk mengolah jurus pembunuh totem. Di dunia luar, tanpa bantuan lingkungan jalur makanan, para kultivator Gu tidak dapat membuat makanan seperti itu dengan mudah. Ini sebenarnya adalah kultivasi jalur makanan. Fang Yuan memikirkan tentang warisan sejati bumi surga perbatasan selatan. Dalam warisan sejati ini, Yang Mulia Abadi Bumi Surga mengembangkan jalur makanan, yang memungkinkan resep teh menjadi resep jalur makanan. Menggunakan bahan-bahan Gu untuk membuat teh, kultivator dapat meminumnya untuk mendapatkan tanda Dao. Inti dari gerakan pembunuh totem di Myriad Beast Fusion Color Heaven adalah sama. Kultivator Gu dapat menyerap tanda Dao dari bahan-bahan Gu ke dalam tubuh mereka sendiri dan membuat gerakan pembunuh totem secara bertahap. Gerakan pembunuh totem sangat cocok untuk kultivator mereka sendiri, karena selama proses tersebut, tubuh mereka akan memilih untuk menyerap apapun yang dapat diserapnya sebagai nutrisi. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah, pikirannya terputus sejenak. Jalur kebijaksanaanku mencapai tingkat pencapaian Grandmaster Agung. Dia dapat segera merasakan perubahan ini,
Tetapi ekspresinya tetap tenang dan damai, baik mereka Reckless Savage Demon Venerable atau Paradise Earth Immortal Venerable, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalur makanan. Dalam aspek ini, Reckless Savage Demon Venerable lebih rendah daripada Paradise Earth Immortal Venerable, ia hanya memanfaatkan katak iblis rakus. Namun cara ia menggunakan lingkungan jalur makanan untuk menciptakan pola dasar jurus pembunuh totem benar-benar luar biasa. Bahkan Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk memuji jurus seperti itu. Jika seseorang benar-benar mengolah jurus pembunuh totem secara murni, mereka perlu menjalani deduksi terus-menerus. Namun di Myriad Beast Fusion Color Heaven, para kultivator Gu hanya perlu melahap bahan makanan dan menggunakan lingkungan jalur makanan untuk secara alami memilih nutrisi yang paling cocok oleh tubuh mereka sendiri. Tanda Dao tersebut akan berkembang menjadi segala macam totem dengan sendirinya. Ini seperti menggunakan jalur makanan untuk menebus kekurangan apapun dalam jalur kebijaksanaan, yang memungkinkan lahirnya jurus pembunuh totem yang tak terhitung jumlahnya. Adapun bahan-bahan Gu yang dilahap oleh para kultivator Gu, dari mana asalnya? Mereka secara alami diproduksi oleh Myriad Beast Fusion Color Heaven sendiri. Myriad Beast Fusion Color Heaven memiliki tanda Dao jalur transformasi yang melimpah, ada banyak binatang dan tanaman bermutasi di sini. Mereka telah bermutasi dan mengembangkan bentuk yang jauh melampaui 5 wilayah dalam keanekaragaman. Binatang buas atau tanaman yang hidup di Myriad Beast Fusion Color Heaven semuanya adalah keberadaan unik di surga gua, mereka tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ketika kultivator Gu melahap material Gu yang bermutasi, totem mereka juga akan terus berubah dan meningkat. Dari perspektif ini, kultivator Gu memanfaatkan perkembangan alami Myriad Beast Fusion Color Heaven untuk memungkinkan gerakan pembunuh totem berkembang juga. Akhirnya, mereka akan menghasilkan hasil yang menakjubkan. Apa yang Zanbudu dengar ketika dia mengintai di sana adalah bahwa ada lebih dari 9.000 totem dasar di Myriad Beast Fusion Color Heaven. Harimau kekuatan modal gelap, totem elang hujan, totem ikan guntur, dan totem lonceng emas hanyalah sebagian dari mereka. Belum lagi selain dari totem dasar ini, ada juga totem unik milik individu tertentu. Gerakan pembunuh totem ini tidak terlalu membantu saya, tetapi ada nilai referensi yang tinggi dalam semua resep yang ada di sini. Fang Yuan awalnya memiliki warisan sejati jalur makanan, yang berasal dari Sekte Bayangan dan merupakan warisan jalur makanan asli di dunia. Belum lama ini, Fang Yuan juga memperoleh warisan sejati bumi surga dari perbatasan selatan, memperoleh semua jenis gerakan pembunuh jalur makanan, ada resep teh yang dapat meningkatkan jumlah tanda Dao pada tubuh seorang kultivator Gu. Dan sekarang, Fang Yuan memperoleh semua jenis resep untuk membuat gerakan pembunuh totem. Selama ini, kupikir jalur makanan paling unggul dalam memberi makan Gu dan mengurangi beban pada kultivator Gu. Namun sebenarnya, ini hanya salah satu keuntungan dari jalur makanan. Kekuatan jalur makanan yang sebenarnya adalah membantu kultivator Gu mendapatkan tanda Dao tambahan dan meningkatkan fondasi mereka. Keuntungan jalur makanan adalah untuk menopang penghidupan kultivator Gu dan cacing Gu, sementara juga menggunakan metode khusus untuk membuat target lebih kuat dari sebelumnya. Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan, deduksi jalur kebijaksanaannya ditingkatkan ke tingkat yang baru. Dengan demikian, Fang Yuan dapat menyimpulkan semua jenis jurus pamungkas jalur makanan hanya dari resep-resep ini saja. Jalur makanan memiliki perbedaan besar. Dibandingkan dengan jalur lainnya, sebagian besar jurus pamungkas jalur makanan digunakan pada pengguna itu sendiri. Fang Yuan memiliki banyak bahan abadi, jika dia menghabiskannya untuk membentuk jurus pamungkas jalur makanan yang digunakan pada tubuh abadi yang berdaulat, dia akan mendapatkan sejumlah besar tanda Dao. Fang Yuan memperkirakan, jika aku membandingkan manfaatnya, mencaplok gua surga memberiku tanda Dao terbanyak, setiap kali, aku akan mendapatkan jutaan dari mereka. Tetapi sekarang karena celah abadi yang berdaulat mencapai kapasitas puncaknya, keseimbangan habitat sudah hampir runtuh, jika aku terus seperti itu, aku akan mulai mengalami kerugian yang tidak menguntungkan sebagai gantinya. Menggunakan jurus pembunuh jalur makanan ini untuk meningkatkan tanda Daoku mungkin akan menghasilkan sedikit keuntungan setiap kali tetapi dengan cukup banyak upaya, aku juga dapat mengumpulkan sejumlah besar tanda Dao. Selain itu, untuk mempersiapkan gua iblis gila, aku perlu membuat beberapa metode jalur makanan defensif terhadap yang mulia iblis jiwa spektral. Jurus pembunuh jiwa spektral, rasa pahit dan menelan kerugian, meninggalkan kesan yang sangat besar pada Fang Yuan. Dia tidak bisa mengabaikannya.
Pada saat yang sama, karena jalur makanan tidak dipopulerkan, Dewa Gu biasa tidak dapat secara efektif bertahan melawannya. Jadi, jika Fang Yuan mengembangkan beberapa metode ofensif jalur makanan, mungkin ada hasil yang bagus juga. Fang Yuan memiliki harapan terhadap jalur makanan, tetapi tingkatnya tidak besar. Karena musuh-musuhnya di Crazy Demon Cave adalah Star Constellation Immortal Venerable atau Spectral Soul Demon Venerable. Kemahiran yang terakhir di jalur makanan jelas lebih tinggi dari Fang Yuan, sementara yang pertama memiliki pencapaian kuasa Supreme Grandmaster jalur kebijaksanaan, mantan pemimpin pengadilan surgawi, bagaimana dia bisa goyah begitu mudah terhadap jalur makanan. Musuh terlalu kuat, jalur makanan hanyalah metode minor, itu tidak dapat digunakan pada tahap itu. Tetapi pengembangan masih diperlukan, setidaknya aku perlu memiliki pertahanan terhadapnya. Ketika aku bertarung melawan Spectral Soul lagi, aku tidak akan dirugikan dalam jalur makanan lagi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memberikan klon jalur waktunya misi baru untuk menyempurnakan kumpulan Immortal Gu lainnya. Selama kurun waktu ini, klon jalur waktu telah menggunakan kolam penyesalan darah persegi 4 elemen untuk memurnikan Gu abadi peringkat 8 tanpa henti. Sejumlah besar Gu abadi yang dimiliki Fang Yuan telah dinaikkan ke peringkat 8. Kolam penyesalan darah persegi 4 elemen memiliki tingkat keberhasilan yang mengerikan untuk memurnikan Gu abadi peringkat 8. Bersama dengan persediaan material abadi yang sangat banyak dan esensi abadi dari harta karun esensi surgawi peringkat 8 teratai kekaisaran, tidak ada yang dapat menghentikan Fang Yuan untuk memurnikan Gu peringkat 8 dalam jumlah besar. Sebagian besar Gu abadi miliknya sudah berada di peringkat 8. Klon jalur waktu mulai memiliki waktu luang, ia juga memurnikan beberapa Gu abadi peringkat 6 atau 7. Fang Yuan memiliki sejumlah besar resep Gu abadi. Resep Gu abadi ini sebagian besar berasal dari Sekte Langya, sementara sebagian berasal dari berbagai warisannya. Bahkan tanpa resep Gu abadi, dengan metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan yang semakin kuat dan tingkat pencapaian jalur penyempurnaan Grandmaster kuasi tertinggi, ia juga dapat membuatnya sendiri dengan beberapa deduksi kasual. Sebelumnya, klon jalur waktu telah memurnikan sejumlah Gu abadi jalur pencurian. Sebagian besar Gu abadi ini adalah peringkat 6, beberapa dinaikkan ke peringkat 7. Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool dapat memurnikan Gu abadi peringkat 8 secara massal, Gu abadi peringkat 6 dan 7 itu terlalu mudah dibandingkan. Satu-satunya hal yang menghentikan Fang Yuan adalah kenyataan bahwa Gu abadi itu unik. Di dunia ini, Gu abadi harus melakukan persiapan yang sangat besar hingga mereka mencapai batas mereka untuk memurnikan Gu abadi. Setelah semua kesulitan dan rintangan itu, mereka mungkin tidak akan berhasil. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Jika ada yang tahu bahwa Fang Yuan memurnikan Gu seperti ini, mereka akan tidak percaya dan terkejut. Sebenarnya, Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool adalah sesuatu yang melampaui batas imajinasi Gu abadi manapun. Mengenai Gu abadi jalur pencurian yang dimurnikannya, Fang Yuan menggunakannya untuk merekonstruksi sarang pencuri. Rumah Gu abadi sarang pencuri sebelumnya telah digunakan terlalu sering, itu adalah versi asli yang dibuat oleh Tifing Heaven Demon Venerable, itu tidak lagi cocok untuk Fang Yuan. Jadi, Fang Yuan menggunakannya sebagai fondasi untuk memodifikasi dan membuat penyesuaian. Meski begitu, ia lebih fokus pada perbaikan dan pengisian ulang cacing Gu yang kurang. Ia hanya melakukan sedikit modifikasi. Lagi pula, rumah Gu abadi ini berasal dari Tifing Heaven Demon Venerable, baik dari segi struktur maupun jurus mematikan, semuanya mendekati sempurna. Fang Yuan dapat memodifikasinya karena zaman telah berubah, cacing Gu baru dikembangkan yang lebih cocok dengan Tifden. Cooking Look Pot, Tifden, dan Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress, ini adalah 3 Immortal Gu House utama yang menjadi fokus Fang Yuan. Dengan kemampuan penyempurnaan Fang Yuan saat ini, dia pasti bisa merekonstruksi Dragon Palace dan Myriad Year Flying Warship. Namun setelah dipikir-pikir, Fang Yuan dengan bijak memilih untuk menyerah pada mereka. Kedua Immortal Gu House ini sudah terlalu sering digunakan, semua orang tahu tentang informasi mereka, mereka juga merupakan kreasi puncak yang memiliki sedikit ruang untuk modifikasi. Jika Fang Yuan membangunnya kembali dan menggunakannya dalam pertempuran, mereka pasti akan dilawan. Musuh biasa masih bagus, tetapi Crazy Demon Cave memiliki Star Constellation Immortal Venerable dan Spectral Soul Demon Venerable, bahkan mungkin ada Limitless Demon Venerable. Jika di Zhang Sheng masih diperbudak di bawah Fang Yuan,
masih ada sedikit nilai di Dragon Palace. Sayangnya, di Zhangsheng disegel oleh Heavenly Court, jika Fang Yuan menyerang Heavenly Court untuk itu, dia akan membuang banyak tenaga dan waktu. Star Constellation Immortal Venerable akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergerak. Daripada membangun kembali rumah Gu abadi, aku harus merancang yang baru. Dan rumah Gu abadi baru yang aku konseptualisasikan harus berputar di sekitar sistem pertarunganku juga. Leluhur Laut Qi telah mempersiapkan sistem pertarungannya sendiri. Fang Yuan juga menghadapi pertanyaan sulit yang sama. Melawan para bangsawan, aku perlu memiliki sistem pertarungan yang luar biasa. Sangat disayangkan Duke Long meninggal sementara Dewa Iblis Qi Jue disegel. Tanpa mereka sebagai batu asahku, aku akan kekurangan pengalaman dalam menciptakan sistem pertarunganku. Fang Yuan selalu mempertimbangkan sistem pertarungannya sendiri. Dia sebenarnya ingin beberapa orang dengan kekuatan pertempuran yang setara muncul sehingga dia bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat sistem pertarungan yang matang. Saat ini, sistem pertarungan Fang Yuan yang paling matang adalah jalur pedang dan jalur waktu. Dia menggunakannya selama perang takdir. Sekarang setelah dia memperoleh Gu ketabahan peringkat 8 dan Gu kemampuan, dia mungkin bisa menciptakan sistem pertarungan di sekitar jalur kekuatan juga. Bas. Panci keberuntungan memasak, mulai bergetar. Oh, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan mengamati keberuntungannya sendiri serta keberuntungan klonnya. Tak lama kemudian, ekspresinya menjadi sangat aneh. Di permukaan pilar cahaya putih keperakannya, banyak awan abu-abu kecil terbentuk. Fang Yuan mengamatinya dengan saksama, ia segera menemukan bahwa awan luar ini berasal dari Li Xiaobai. Keberuntungan klon lainnya tenang, tetapi keberuntungan Li Xiaobai berubah drastis. Fang Yuan menyimpulkan dalam hati, jadi Li Xiaobai sedang menjalani kenaikan abadi. Melihat bagaimana peruntungannya berubah, dia akan mengalami masalah kecil. Tapi mengapa masalah ini melibatkan tubuh utamaku? Dan melihat ini, ia memiliki hubungan yang besar denganku. Surga Gua Sastra mendalam, guntur bergemuruh dan kilat menyambar, langit ditutupi awan kesusahan yang gelap. Li Xiaobai berpakaian putih dan dia melayang di udara. Kepompong tebal dari 3 lapisan Qi menutupi seluruh tubuhnya. Li Xiaobai berada di saat yang krusial dari kenaikan abadinya. Xiaobai, kamu harus bertahan. Su Qihan sangat khawatir, dia menatapnya dengan tatapan tajam, pada orang yang sangat dia cintai. Ledakan, bola petir hijau pucat melesat turun dari awan gelap dengan jejak di belakangnya, mendekati Li Xiaobai. Su Qihan berteriak kaget, pada saat yang krusial, Li Xiaobai menggunakan jurus pamungkasnya dan menciptakan dinding puisi yang menghalangi bola petir itu. Li Xiaobai ini ternyata mampu menyeimbangkan 3 Qi sambil menahan kesengsaraan dengan relatif mudah. Jauh di sana, seorang pria muda menatap dengan mata menakutkan, menggertakkan giginya. Jika kau benar-benar menjadi abadi, maka aku, Du Zixiao, tidak akan pernah bisa menjadi hebat. Oh Li Xiaobai, salahkan dirimu sendiri karena terlalu menonjol. Terlahir di era yang sama denganmu benar-benar kemalangan bagi semua orang yang dipaksa menjadi karakter sampingan. Pemuda Du Zixiao berkata sambil menyemburkan gelombang asap abu-abu. Asap abu-abu itu melayang dan memasuki awan kesengsaraan, menyebabkannya menjadi bergolak saat awan bergemuruh hebat, menyemburkan 3 bola petir hijau pucat sebagai tanggapan. Apa yang terjadi? Seseorang bergerak. Su Qihan memperhatikan saat matanya memerah, Xiaobai dalam bahaya. Dia terus menyerang tanpa henti, ingin mengorbankan dirinya untuk menghalangi petir itu. Putri bodoh ini. Tiba-tiba sebuah sosok muncul, menghentikan Su Qihan. Su Qihan melihat orang yang datang dan menjadi gembira dan terkejut, berteriak, "Ayah!" Dia adalah Menteri Kekaisaran Su dari dinasti saat ini, seorang Dewa Gu peringkat 7 dari surga Gua Sastra Mendalam. Li Xiaobai adalah menantuku, mengapa aku harus membiarkannya mati sendiri? Bersabarlah dan lihat saja, jangan membuat masalah. Menteri Kekaisaran Su menghibur Su Qihan sambil mendesah dalam hati. Sungguh, anak perempuan pada akhirnya akan meninggalkan orang tua untuk bersama suami mereka. Meskipun Menteri Kekaisaran Su menghargai bakat Li Xiaobai, dia menentang tindakan Li Xiaobai. Awalnya, Menteri Kekaisaran Su ingin Li Xiaobai menikah dengan keluarganya dan memberinya warisan klan Su, sehingga Li Xiaobai dapat menjalani kenaikan abadi dan menjadi pejabat di Istana Kekaisaran, dia akan maju dengan lancar dan menjadi pilar pendukung klan Su. Namun Li Xiaobai terus berkeliaran di luar dan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan,
ia tidak ingin menjadi pejabat. Tindakan ini membuat Menteri Kekaisaran Su sangat tidak senang. Menteri Su telah berusaha merekrutnya di masa lalu, tetapi visi Li Xiaobai terlalu luas. Mengapa ia peduli dengan istana kekaisaran kecil di dalam surga gua sastra mendalam? Ia adalah klon Gu Yue Fang Yuan, ia memiliki ambisi besar, surga gua sastra mendalam ini tidak dapat menahannya. Meskipun anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya, ia tetap anggota klan Su, pria yang dicintai putriku. Meskipun ia terlalu gegabah dalam menjalani kesengsaraan kali ini dan tidak mengenal rasa takut, aku perlu melindunginya. Menteri Kekaisaran Su mendesah dalam-dalam, melambaikan jubahnya, pelangi terang melesat keluar, menghalangi 3 bola petir hijau pucat. Sialan, sialan, Menteri Kekaisaran Su datang juga. Du Zixiao menyaksikan dan menggigil karena marah. Dia berteriak dalam hati dengan marah, Li Xiaobai, kamu terlalu beruntung, orang yang hebat benar-benar membelamu. Aku benci itu, aku benci semua tentangmu. Du Zixiao menyaksikan rencananya akan gagal, tepat pada saat ini, sebuah sosok muncul di sebelah kirinya. Sosok ini muncul dari langit, itu jelas seorang Gu Immortal. Gu Immortal bertopeng itu menyerang Menteri Kekaisaran Su. Menteri Kekaisaran Su harus melawannya. Dia menunjukkan kemarahan di wajahnya, ayo. Aku punya banyak musuh politik, siapa di antara mereka yang kamu? Kamu punya metode seperti itu. Seseorang membantuku, hahaha, hebat, luar biasa. Du Zixiao sedikit tertegun sebelum menjadi sangat senang, dia mulai melompat-lompat kegirangan. Ayah, Su Qihan berteriak dari tanah, tolong Xiaobai. Ledakan, petir kesusahan menyambar lagi. Li Xiaobai harus menggunakan jurus pamungkasnya dan menciptakan dinding puisi. Du Zixiao berteriak dengan liar, jangan pernah berpikir untuk menghalanginya. Asap abu-abu muncul dari tubuhnya lagi, meningkatkan kekuatan kesusahan. Dinding puisi itu hancur oleh petir kesusahan, tetapi sebagian besar kekuatannya terhalang, hanya api hijau pucat yang tersisa di tubuh Li Xiaobai membakarnya. Xiaobai, Su Qihan sangat terkejut, dia menyerangnya tanpa berpikir 2 kali. Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dia lebih baik mati bersama Li Xiaobai. Tetapi pada saat yang genting, tangan Li Xiaobai mendorong keluar dari kepompong, dia melambaikan tangan ke Su Qihan, jangan gegabah, dalam situasi ini, dalam bahaya ini, aku mendapatkan gelombang inspirasi, aku punya firasat, aku punya keinginan untuk membacakan puisi. Apa? Su Qihan tertegun. Menteri Kekaisaran Su dan Gu Immortal bertopeng juga membeku di tengah pertarungan mereka. Menteri Kekaisaran Su tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, alasannya adalah bahwa di dinasti dan dunia fana saat ini, ada banyak rumor tentang Li Xiaobai yang selamat dari bahaya fatal dengan menciptakan dan membacakan puisi secara spontan. Lagi, aku ingin melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melampaui kekuatan surga itu sendiri. Du Zixiao memiliki ekspresi yang sangat muram dan gelap. Di masa lalu, dia memiliki keuntungan yang luar biasa dengan kemenangan di depan mata. Pada akhirnya, karena puisi Li Xiaobai, dia membalikkan keadaan dan menang. Pengalaman ini menjadi trauma psikologis terbesar dalam hidup Du Zixiao. Semua orang mendengarkan dengan saksama saat Li Xiaobai membacakan. Di bawah pohon pinus aku bertanya kepada seorang murid. Dia menjawab, gurunya telah pergi untuk mengumpulkan tanaman obat. Di suatu tempat di gunung dia pasti berada. Di dalam awan tebal, sosoknya tersembunyi. Rantai karakter hitam terbang keluar dari mulut Li Xiaobai, menjadi 4 segmen yang berputar di sekelilingnya. Beberapa napas kemudian, puisi itu berubah menjadi asap tebal yang bergerak dengan bergolak di sekelilingnya. Api hijau pucat di tubuh Li Xiaobai sepenuhnya diserap ke dalam asap. Dengan suara lembut, awan putih menghilang sementara api hijau pucat padam, tidak lagi mampu menghalangi Li Xiaobai. Du Zixiao tercengang. Menteri Kekaisaran Su langsung memuji, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Diksi yang ringkas dan lugas, kata-kata yang digunakan dapat membangkitkan emosi yang dalam, ada kedalaman dalam kesederhanaannya. Untuk menggambarkan perasaan yang rumit dengan kata-kata sederhana, namun sentimennya tulus dan menggairahkan. Su Qihan mengangkat kedua tangannya ke dada dan menatap Li Xiaobai, matanya berbinar penuh kekaguman, Xiaobai benar-benar jenius. Puisi ini bebas dari deskripsi yang mencolok dan terasa sangat alami, tetapi memiliki deskripsi yang jelas dan intensitas yang sesuai. Pohon pinus hijau dan awan putih. Pohon pinus yang hijau dan rimbun mengandung vitalitas yang tak tertandingi,
awan putih yang luas tebal dan padat, terpencil dan sulit dipahami, membuat orang berpikir tentang air musim gugur dan wanita cantik yang tetap menjadi sosok di dalam kabut. Sangat indah, puisi ini dan maknanya benar-benar terlalu indah. Dewa Gu bertopeng tertawa, aku mengerti sekarang. Li Xiaobai, kau adalah seorang jenius sejati yang menyendiri. Awan putih dalam puisi itu menunjukkan kemurnianmu yang tinggi, pohon pinus melambangkan sikapmu yang jujur. Kau ingin menjauh dari dunia fana yang biasa dan pergi ke dunia pohon pinus dan awan yang berada di luar sana. Aku hanya khawatir tanpa alasan, bagaimana orang sepertimu bisa merendahkan dirimu ke istana kekaisaran. Lupakan saja, aku pergi. Dengan bakat seperti milikmu, jika kau mati, itu adalah kerugian seluruh dunia dalam hal pengembangan puisi. Aku tidak ingin menjadi orang berdosa yang reputasinya yang buruk tercatat dalam sejarah. Saat Dewa Gu bertopeng mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Menteri Kekaisaran Su, yang memiliki ekspresi rumit, tertinggal. Dia pergi. Dia membiarkannya pergi begitu saja. Du Zixiao meludahkan seteguk darah. Dia tersandung mundur beberapa langkah, nyaris tidak mengendalikan dirinya dan tidak terjatuh. Ini terjadi lagi, orang lain diyakinkan oleh bakat sastra Li Xiaobai sekali lagi. Aku marah, aku tidak yakin, ini adalah perlakuan yang seharusnya aku terima. Ah, Du Zixiao berteriak gila saat asap abu-abu muncul dari tubuhnya lagi. Pada saat yang sama, penampilan Du Zixiao berubah menjadi tua, dia berubah dari seorang pemuda menjadi seorang pria parubaya. Asap abu-abu melayang ke udara dan ditemukan oleh Menteri Kekaisaran Su, kaulah yang membuat masalah. Du Zixiao, mantan sarjana nomor 1 di dunia, untuk berpikir kau akan bertindak begitu hina. Du Zixiao, tersenyum pahit, sarjana nomor 1 di dunia. Aku bukan lagi nomor 1, aku akan merebut kembali gelar ini secara pribadi. Menteri Kekaisaran Su berseru, sepertinya aku terpaksa membunuhmu hari ini. Berangan-angan, orang lain terbang dari kanan Du Zixiao. Dewa Gu ini juga bertopeng. Orang lain membantuku. Du Zixiao sangat gembira. Dewa abadi bertopeng itu bertarung melawan Menteri Kekaisaran Su, yang tidak berdaya untuk campur tangan lagi, menyaksikan asap abu-abu terbang ke awan kesusahan. Kekuatan kesusahan bangkit kembali, 3 bola petir pucat melesat ke arah Li Xiaobai. Menteri Kekaisaran Su sangat marah, saya punya banyak musuh politik, siapa di antara mereka yang Anda? Dewa Gu bertopeng itu tersenyum dingin, memangnya kenapa kalau Anda berhasil menebaknya? Menantu Anda tidak bisa menghalangi awan kesengsaraan ini, dia sudah mati. Xiaobai, Su Qihan berteriak lagi, suaranya dipenuhi dengan penderitaan, ekspresinya putus asa. Namun, Li Xiaobai melambaikan tangannya lagi, dalam situasi ini, dalam bahaya ini, saya mendapat gelombang inspirasi, saya punya firasat, saya punya keinginan untuk membacakan puisi lagi. Apa, lagi? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Du Zixiao menggelengkan kepalanya karena gila. Menteri Kekaisaran Su masih khawatir, stimulasi dari bahaya dapat memungkinkan seorang kultivator Gu mendapatkan semburan inspirasi dan menciptakan karya yang ilahi serta mengubah situasinya menjadi lebih baik. Ini telah terjadi berkali-kali dalam sejarah dinasti saat ini, tetapi situasi seperti itu sering menghabiskan potensi kultivator Gu, itu tidak dapat dipaksakan. Li Xiaobai dalam bahaya. Xiaobai, saya percaya padamu, cepat bacakan. Su Qihan dipenuhi dengan rasa percaya diri. Li Xiaobai terbatuk sekali, mendesah dalam hati. Ia tidak ingin terus menonjolkan diri, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Metodenya tidak dapat menahan kesengsaraan sendirian, ia harus bergantung pada jurus pamungkas Gua Surga Sastra Mendalam, membantu para talenta sastra. Jurus pamungkas ini digunakan oleh pemilik asli Gua Surga Sastra Mendalam, selama Gua Surga itu ada, jurus itu akan efektif. Selama manusia murni menciptakan atau membacakan puisi atau tulisan luar biasa dalam bentuk apapun, mereka akan memperoleh pengakuan dan penghargaan dari Gua Surga ini. Sebelumnya, karena puisi Li Xiaobai, ia diberi penghargaan dan api hijau pucat itu padam. Karena itu, Li Xiaobai membacakan lagi. Di atas 1000 bukit tanpa burung yang terbang. Jalan setapak yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki satu jejak kaki pun yang terlihat. Seorang pria bertopi jerami duduk di perahu kecil yang sendirian. Memancing sendirian di parit beku yang dingin. Begitu puisi itu dibacakan,
petir kesengsaraan pun sirna, efeknya sungguh dahsyat. Puisi yang bagus, ini puisi yang suci. Memancing sendirian di air yang membeku, suasananya sunyi dan dingin sekali. Membandingkan 1000 bukit dan perahu nelayan yang sendirian, kontras yang mutlak menghasilkan efek yang benar-benar menakjubkan. Dalam latar belakang ini, yin yang kuat menghasilkan yang sebaliknya, reaksi terbalik terjadi dan aksi memancing menjadi penuh vitalitas dan gerakan yang hidup. Semuanya menjadi sangat jelas, menunjukkan hati batin penyair yang bersih, melampaui alam fana dan memiliki kebanggaan yang melampaui segalanya. Aku mengerti sekarang, aku benar-benar mengerti sekarang. Li Xiaobai, kau tidak pernah ingin menjadi pejabat sejak awal. Kau memiliki bakat yang luar biasa, aku benar-benar tidak sanggup membunuhmu, aku pergi. Gu Immortal bertopeng kedua menghela napas dengan emosi yang dalam, dia memuji dengan sungguh-sungguh sebelum pergi. Batuk, Du Zixiao batuk seteguk darah lagi, jatuh ke tanah. Ini lagi, aku tahu puisinya bagus, sangat bagus, tapi itu membuat hatiku semakin sakit. Aku benar-benar muak dengan pujian seperti itu sangat memuakkan, aku ingin kau mati, aku ingin kau mati. Du Zixiao memanggil asap abu-abu itu lagi, berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua. Li Xiaobai dihadapkan pada krisis lagi. Apakah ini benar-benar ada gunanya? Li Xiaobai benar-benar gelisah, aku perlu membacakan puisi lain sekarang. Dia tidak ingin melakukan itu terlalu mencolok dan menonjol. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Jadi, sebelum dia menjadi terkenal di dunia, Li Xiaobai mengendalikan dirinya dan hanya membacakan 2 puisi. Selama masa kesusahan sekarang, dia membacakan 2 puisi baru lagi, sepertinya dia akan membacakan puisi baru lagi sekarang. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, baiklah, aku akan membacanya. Li Xiaobai menatap Du Zixiao yang sedang berbaring di tanah, dia juga merasa sangat tidak berdaya dengan situasi ini. Li Xiaobai melantunkan dengan keras. Matahari di balik gunung bersinar, sungai kuning mengalir ke arah laut. Seseorang dapat menikmati pemandangan yang lebih agung, dengan mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Krisis Li Xiaobai telah teratasi, awan kesengsaraan menghilang, 3 kinya meledak ke dalam lubang abadi yang baru, ia menjadi seorang dewa Gu jalur informasi. Oh surga, sejak aku lahir, mengapa kau menciptakan Li Xiaobai? Du Zixiao berteriak keras dalam kesedihan yang tak tertandingi, ia memiliki ekspresi sedih, marah, tidak berdaya, dan benci saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah penyair abadi Li Xiaobai. Menteri Kekaisaran Su terbang ke Li Xiaobai dengan ekspresi yang rumit. Dia mendesah, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, selama ini aku telah meremehkanmu. Aku ingin menjadikanmu pejabat istana kekaisaran, tetapi aspirasimu terlalu besar, dibandingkan denganmu, aku hanyalah orang biasa. Sungguh menggelikan, mulai hari ini dan seterusnya, silakan saja menjelajahi dunia sesukamu, jangan mengecewakan putriku. Apa? Li Xiaobai membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan bahwa menjadi pejabat adalah ide yang bagus, dia bisa memiliki sumber daya dan jaringan yang lebih besar. Tetapi puisinya telah dibacakan, aspirasinya telah ditunjukkan. Karena itu, Li Xiaobai harus berkata, ayah mertua, jangan khawatir, aku akan melindungi Han Er. Li Xiaobai dan Menteri Kekaisaran Su turun ke tanah. Suamiku, kamu terlalu menakjubkan. Bakatmu seluas lautan, tidak dapat diperkirakan melalui logika lagi. Su Qihan berlari cepat ke arah Li Xiaobai. Menteri Kekaisaran Su mendengar kata-kata putrinya dan merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat membantah kata-kata ini, lagi pula, dia baru saja menyaksikan situasi itu dengan matanya sendiri. Li Xiaobai mengusap hidungnya, berpikir bahwa dia telah membuat keributan yang terlalu besar kali ini, dia harus mengikuti arus. Sejujurnya, sejak aku lahir, aku selalu merasa bahwa aku berbeda dari yang lain.